Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video tentang pemilu tahun 1971. Silahkan ditonton. Sebelum masuk pada materi inti, saya di sini akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Ali Wafa, Muhammad Firdaus, Novia Triatur Rohmah, Rizka Aurelia Putri, Safa Aulia Maharani, dan Sri Wahyuni. Dasar Hukum Pemilu 1971. Pemilu tahun 1971 didasari pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas pemilihan umum 1971 tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 10 MPRS 1966 menetapkan pemilihan umum bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam rangka pemungutan suara dikeluarkan ketetapan MPRS nomor 42 1968 tentang jadwal waktu pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971. Sistem Pemilu 1971. Sistem Pemilu tahun 1971 menganut sistem perwakilan berimbangan dengan menganut sistem tersial daftar pengikat. Artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilihan karena pemilihan memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Dengan arti lain, sistem pemilu 1971 berjalan secara tidak langsung. Tujuan pemilu 1971 menciptakan kehidupan politik bangsa Indonesia yang demokrasi setelah tragedi politik 30 September 1965. Secara umum, pemilu 1971 bertujuan untuk membentuk elemen pemerintahan secara demokratis karena semenjak era Orde Lama tidak pernah lagi ada pemilu untuk penentuan organisasi birokrasi politik. Badan Penyelenggara Pemilu 1971. Lembaga Penyelenggara Pemilu LPU dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970, diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. LPU keanggotaannya terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, dan Sekretariat Umum. Anggota Pemilu 1971 terdiri dari Partai Katolik, Partai Syariat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Partai PNL, Partai Islam Perti, dan Partai IPKI. Dari hasil pemilu tahun 1971 yang memenangkan pemilihan umum adalah Partai Golkar dengan jumlah kursi sebanyak 236. Dampak kemenangan Partai Golkar pada pemilu 1971, berbagai aturan dan tata cara dimanipulasi untuk memenangkan Golkar sebagai mesin politik rezim Orde Baru. Kemenangan Golkar dijadikan alat untuk melegitimasi rezim Orde Baru. Manuver politik demokrasi semula pemilu 1971 lantas dikembangkan oleh Orde Baru untuk pemilihan berikutnya, bahkan dengan cara-cara lebih frontal, dan pemilu ini tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Kondisi saat pemilu 1971. Proses pemilu tidak berlangsung fair karena adanya pemihakan pemerintah kepada salah satu organisasi peserta pemilu, yaitu Golkar. Birokrasi dengan monoloyalitasnya dan militer mendukung Golkar untuk mencapai kemenangan. Monopoli pemerintahan dalam salah satu proses pemilu yang terpenting, yakni penghitungan suara. Pada tahap ini hampir tidak ada peluang bagi OPP di luar Golkar mengikuti dan terlibat secara penuh dalam perhitungan suara.
kecuali di tingkat tempat pemungutan suara. Kondisi setelah pemilu 1971. Setelah 1971, pelaksanaan pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah pemilu 1971, yakni tahun 1977. Setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal, sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.